Dipecat tak hormat, Mabes Polri sebut AKBP Malvino Edward minta uang imbalan ke penonton DWP. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Trunuyudo Wisnu Andiko mengungkap peran AKBP Malvino Edward Justisia selaku Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Perwira menengah Polri itu diduga melakukan pemerasan kepada penonton konser Jakarta Warehouse Project (DWP). Hal ini terungkap setelah AKBP Malvino Edward Justisia dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) usai menjalani sidang kode etik pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2024. Awalnya, AKBP Malvino Edward disebut ikut mengamankan para penonton yang diduga menyalahgunakan narkoba di acara tersebut. Telah mengamankan penonton konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba, kata Kombes Trunuyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Menurutnya, usai mengamankan, Malvino juga ternyata melakukan pemerasan secara langsung kepada para korban. Pemerasan yang dilakukan AKBP Malvino Edward dengan meminta imbalan uang ini dimaksudkan untuk membebaskan setiap korban yang kala itu terjaring petugas dalam pemeriksaan narkoba saat konser DWP. Bahwasannya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas kepada para terduga pelanggar khususnya. Dan kemudian juga bersama fungsi eksternal pengawas Kompolnas terus dilakukan intens dan pantauan dan bahkan mengikuti setiap proses ini, dan ini adalah wujud daripada objektivitas maupun transparansi. Rekan-rekan, sejak tanggal 31 Desember yang lalu tahun 2024 proses ini terus berjalan, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar. Saat ini juga masih berlangsung. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah hasil daripada ketiga terduga pelanggar pertama yang melalui proses sidang kode etik profesi Polri. Yang pertama perlu diketahui, dari laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DPS, sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.45 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Propam, di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, dengan terdiri dari komisi sidang, yaitu sebagai ketua komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri, dan kedua wakil ketua komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Armeni SIK Kabak Litpres Propaminal Div Propam Polri. Keempat anggota komisi Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani SIK SHMH Akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 2 Div Propam Polri. Kelima anggota komisi Komisaris Besar Polisi Hardiono SIK MH Akreditor Utama Rawat Prof Div Propam Polri. Dalam pelaksanaan sidang komisi ini seluruhnya dalam kesaksian melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap, dan kemudian pada
hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Kemudian yang kedua, hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar YTS, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri Gedung TNCC lantai 2 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari yang pertama, Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH selaku Kabak Etika Rawat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK Analis Kebijakan Madya Bidang Watpraf Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi AKBP Dr. Heru Waluyo SHMH PS Kasubag Redlitlab Bak Reha Pers Div Propam Polri. Yang kelima, anggota komisi AKBP Endang Werdi Ningsih SHMH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Rawat Prof Div Propam Polri. Saksi-saksi seluruhnya hadir sebanyak 11 orang dalam sidang komisi. Adapun terungkap dalam sidang komisi wujud perbuatan yang bersangkutan terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kanit telah mengamankan penonton konser DWP
tahun 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Maka terhadap terduga pelanggar, pasal yang dilanggar diterapkan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf A angka 1 Jonto, pasal 10 ayat 2 huruf I, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 11 ayat 1 huruf B, pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka diputuskan pada sidang komisi putusan KKEP sebagai berikut. Yang pertama, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Terhadap laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar ketiga atas nama MEY sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung Provos, lantai 1 Mabes Polri, dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari pertama, Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Haryanto SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Watrov Div Propam Polri. Kelima, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Sugeng Pujihartono SEMH, Pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 Div Propam Polri. Saksi seluruhnya yang hadir dalam komisi sidang adalah sebanyak 9 orang dan hadir. Adapun wujud perbuatan dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun
pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf D, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKIP, pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kemarin kami sampaikan ini masih simultan, berkesinambungan dan progresif. Juga dilakukan sidang komisi kode etik terhadap 2 terduga pelanggar lainnya. Tentu nanti secara progresif juga kami akan sampaikan terhadap terduga pelanggar dengan inisial S dan DF. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas, dan tentunya nanti akan disampaikan juga bagaimana proses dalam sidang kode etik ini oleh fungsi pengawas. Tentu kepada Kompolnas kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan komitmen tindakan tegas yang dilakukan oleh Polri. Silakan. Dipecat tak hormat, Mabes Polri sebut AKBP Malvino Edward minta uang imbalan ke penonton DWP. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap peran AKBP Malvino Edward Justisia selaku Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Perwira menengah Polri itu diduga melakukan pemerasan kepada penonton konser Jakarta Warehouse Project (DWP). Hal ini terungkap setelah AKBP Malvino Edward Justisia dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) usai menjalani sidang kode etik pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2024. Awalnya, AKBP Malvino Edward disebut ikut mengamankan para penonton yang diduga menyalahgunakan narkoba di acara tersebut. Telah mengamankan penonton konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba, kata Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Menurutnya, usai mengamankan, Malvino juga ternyata melakukan pemerasan secara langsung kepada para korban. Pemerasan yang dilakukan AKBP Malvino Edward dengan meminta imbalan uang ini dimaksudkan untuk membebaskan setiap korban yang kala itu terjaring petugas dalam pemeriksaan narkoba saat konser DWP. Bahwasannya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas kepada para terduga pelanggar khususnya. Dan kemudian juga bersama-sama bersama fungsi eksternal pengawas Kompolnas terus dilakukan intens dan pantauan dan bahkan mengikuti setiap proses ini, dan ini adalah wujud daripada objektivitas maupun transparansi.
Rekan-rekan, sejak tanggal 31 Desember yang lalu, tahun 2024, proses ini terus berjalan, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar. Saat ini juga masih berlangsung. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah hasil daripada ketiga terduga pelanggar pertama yang melalui proses sidang kode etik profesi Polri. Yang pertama perlu diketahui dari laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DPS. Sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, sidang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025. Pukul 03.45 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Propam, di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, dengan terdiri dari komisi sidang, yaitu sebagai ketua komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri, dan kedua wakil ketua komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Armeni SIK Kabak Litpres Propaminal Div Propam Polri. Keempat anggota komisi Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani SIK SHMH Akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 2 Div Propam Polri. Kelima anggota komisi Komisaris Besar Polisi Hardiono SIK MH Akreditor Utama Rawat Prof Div Propam Polri. Dalam pelaksanaan sidang komisi ini, seluruhnya dalam kesaksian melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap. Dan kemudian pada hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP, pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025
di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Kemudian yang kedua, hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar YTS, sidang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat, di ruang sidang Div Propam Polri Gedung TNCC lantai 2 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari yang pertama, Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Kedua Wakil Ketua Komisi, Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH selaku Kabak Etika Rawat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi, Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK Analis Kebijakan Madya Bidang Watpraf Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi AKBP Dr. Heru Waluyo SHMH PS Kasubag Red Litlab Bak Reha Pers Div Propam Polri. Yang kelima, anggota komisi AKBP Endang Werdi Ningsih SHMH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Rawat Prof Div Propam Polri. Saksi-saksi seluruhnya hadir sebanyak 11 orang dalam sidang komisi. Adapun terungkap dalam sidang komisi wujud perbuatan yang bersangkutan terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kanit telah mengamankan penonton konser DWP tahun 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Maka terhadap terduga pelanggar, pasal yang dilanggar diterapkan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf A angka 1 Jonto, pasal 10 ayat 2 huruf I, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 11 ayat 1 huruf B, pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka diputuskan pada sidang komisi putusan KKEP sebagai berikut. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar
menyatakan banding. Terhadap laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar ketiga atas nama MEY sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Provos, lantai 1 Mabes Polri, dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari pertama, Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH Wa Irwasum Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Divpropam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Haryanto SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri. Keempat, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Watprof Divpropam Polri. Kelima, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Sugeng Pujihartono SEMH, Pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 Divpropam Polri. Saksi seluruhnya yang hadir dalam komisi sidang adalah sebanyak 9 orang dan hadir. Adapun wujud perbuatan dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto. Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf D, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKEP, pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kemarin kami sampaikan ini masih simultan, berkesinambungan dan progresif. Juga dilakukan sidang komisi kode etik
terhadap 2 terduga pelanggar lainnya. Tentu nanti secara progresif juga kami akan sampaikan terhadap terduga pelanggar dengan inisial S dan DF. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas, dan tentunya nanti akan disampaikan juga bagaimana proses dalam sidang kode etik ini oleh fungsi pengawas. Tentu kepada Kompolnas kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan komitmen tindakan tegas yang dilakukan oleh Polri. Silakan. Dipecat tak hormat, Mabes Polri sebut AKBP Malvino Edward minta uang imbalan ke penonton DWP. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Trunuyudo Wisnu Andiko mengungkap peran AKBP Malvino Edward Justisia selaku Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Perwira menengah Polri itu diduga melakukan pemerasan kepada penonton konser Jakarta Warehouse Project (DWP). Hal ini terungkap setelah AKBP Malvino Edward Justisia dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) usai menjalani sidang kode etik pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2024. Awalnya, AKBP Malvino Edward disebut ikut mengamankan para penonton yang diduga menyalahgunakan narkoba di acara tersebut. Telah mengamankan penonton konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba, kata Kombes Trunuyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Menurutnya, usai mengamankan, Malvino juga ternyata melakukan pemerasan secara langsung kepada para korban. Pemerasan yang dilakukan AKBP Malvino Edward dengan meminta imbalan uang ini dimaksudkan untuk membebaskan setiap korban yang kala itu terjaring petugas dalam pemeriksaan narkoba saat konser DWP. Bahwasannya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas kepada para terduga pelanggar khususnya. Dan kemudian juga bersama fungsi eksternal pengawas Kompolnas terus dilakukan intens dan pantauan dan bahkan mengikuti setiap proses ini, dan ini adalah wujud daripada objektivitas maupun transparansi. Rekan-rekan, sejak tanggal 31 Desember yang lalu tahun 2024 proses ini terus berjalan, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar. Saat ini juga masih berlangsung. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah hasil daripada ketiga terduga pelanggar pertama yang melalui proses sidang kode etik profesi Polri. Yang pertama perlu diketahui dari laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DPS. Sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.45 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Propam, di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, dengan terdiri dari komisi sidang, yaitu sebagai ketua komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri, dan kedua Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Armeni SIK Kabak Litpres Propaminal Div Propam Polri. Keempat anggota komisi
Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani, SIK SHMH, Akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 2, Div Propam Polri. Kelima, anggota Komisi Komisaris Besar Polisi Hardiono, SIK MH, Akreditor Utama Rowat Prof Div Propam Polri. Dalam pelaksanaan sidang komisi ini, seluruhnya dalam kesaksian melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap. Dan kemudian pada hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP, pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Kemudian yang kedua, hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar YTS, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri Gedung TNCC lantai 2 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari yang pertama, Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Kedua Wakil Ketua Komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH selaku Kabak Etika Rowat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK Analis Kebijakan Madya Bidang Watpraf Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi AKBP Dr. Heru Waluyo SHMH PS Kasubag Red Litlab Bab Reha Pers Div Propam Polri. Yang kelima, anggota komisi
AKBP Endang Werdi Ningsih SHMH, Kasubag Kode Etik, Bak Bin Etika Ruwatrof Div Propam Polri. Saksi-saksi seluruhnya hadir sebanyak 11 orang dalam sidang komisi. Adapun terungkap dalam sidang komisi wujud perbuatan yang bersangkutan terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kanit telah mengamankan penonton konser DWP tahun 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Maka terhadap terduga pelanggar, pasal yang dilanggar diterapkan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf A angka 1 Jonto, pasal 10 ayat 2 huruf I, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 11 ayat 1 huruf B, pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka diputuskan pada sidang komisi putusan KKEP sebagai berikut. Yang pertama, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Terhadap laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar ketiga atas nama MEY sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung Provos, lantai 1 Mabes Polri, dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari pertama, Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH Wa Irwasum Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Haryanto SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Watrof Div Propam Polri. Kelima, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Sugeng Pujihartono SEMH, Pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 Div Propam
Polri. Saksi seluruhnya yang hadir dalam komisi sidang adalah sebanyak 9 orang dan hadir. Adapun wujud perbuatan dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf D, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKIP, pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kemarin kami sampaikan ini masih simultan, berkesinambungan dan progresif. Juga dilakukan sidang komisi kode etik terhadap 2 terduga pelanggar lainnya. Tentu nanti secara progresif juga kami akan sampaikan terhadap terduga pelanggar dengan inisial S dan DF. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas, dan tentunya nanti akan disampaikan juga bagaimana proses dalam sidang kode etik ini oleh fungsi pengawas. Tentu kepada Kompolnas kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan komitmen tindakan tegas yang dilakukan oleh Polri. Silakan. Dipecat tak hormat, Mabes Polri sebut AKBP Malvino Edward minta uang imbalan ke penonton DWP. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap peran AKBP Malvino Edward Justisia selaku Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Perwira menengah Polri itu diduga melakukan pemerasan kepada penonton konser Jakarta Warehouse Project (DWP). Hal ini terungkap setelah AKBP Malvino Edward Justisia dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) usai menjalani sidang kode etik pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2024. Awalnya, AKBP Malvino Edward disebut ikut mengamankan para penonton yang diduga menyalahgunakan narkoba di acara tersebut. Telah mengamankan penonton konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba, kata Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Menurutnya, usai mengamankan, Malvino juga ternyata melakukan pemerasan secara langsung kepada para korban.
Pemerasan yang dilakukan AKBP Malvino Edward dengan meminta imbalan uang ini dimaksudkan untuk membebaskan setiap korban yang kala itu terjaring petugas dalam pemeriksaan narkoba saat konser DWP. Bahwasannya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas kepada para terduga pelanggar khususnya. Dan kemudian juga bersama fungsi eksternal pengawas Kompolnas terus dilakukan intens dan pantauan dan bahkan mengikuti setiap proses ini, dan ini adalah wujud daripada objektivitas maupun transparansi. Rekan-rekan, sejak tanggal 31 Desember yang lalu tahun 2024 proses ini terus berjalan, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar. Saat ini juga masih berlangsung. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah hasil daripada ketiga terduga pelanggar pertama yang melalui proses sidang kode etik profesi Polri. Yang pertama perlu diketahui dari laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DPS. Sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.45 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Propam, di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, dengan terdiri dari komisi sidang, yaitu sebagai ketua komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri, dan kedua wakil ketua komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Divpropam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Armeni SIK Kabak Litpres Propaminal Divpropam Polri. Keempat anggota komisi Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani SIK SHMH Akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 2 Divpropam Polri. Kelima anggota komisi Komisaris Besar Polisi Hardiono SIK MH Akreditor Utama Rowat Prof Divpropam Polri. Dalam pelaksanaan sidang komisi ini seluruhnya dalam kesaksian melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap, dan kemudian pada hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D,
Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka terhadap terduga pelanggar, hasil daripada sidang komisi dengan putusan sidang KKEP, pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Untuk kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan KKEP tersebut, pelanggar menyatakan banding. Kemudian yang kedua, hasil dari pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar YTS, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri Gedung TNCC lantai 2 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari yang pertama, Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH selaku Kabak Etika Rowat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK Analis Kebijakan Madya Bidang Watpraf Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi AKBP Dr. Heru Waluyo SHMH PS Kasubag Red Litlak Bak Reha Pers Div Propam Polri. Yang kelima, anggota komisi AKBP Endang Werdi Ningsih SHMH Kasubag Kode Etik Bak Bin Etika Ruwat Prof Div Propam Polri. Saksi-saksi seluruhnya hadir sebanyak 11 orang dalam sidang komisi. Adapun terungkap dalam sidang komisi wujud perbuatan yang bersangkutan terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kanit telah mengamankan penonton konser DWP tahun 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Maka terhadap terduga pelanggar, pasal yang dilanggar diterapkan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf A angka 1 Jonto, pasal 10 ayat 2 huruf I, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 11 ayat 1 huruf B, pasal 12 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Maka
Diputuskan pada sidang komisi, putusan KKEP sebagai berikut. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Terhadap laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar ketiga atas nama MEY sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung Provos, lantai 1 Mabes Polri, dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri. Adapun komisi sidang terdiri dari pertama, Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH Wa Irwasum Polri. Kedua, Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Haryanto SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Bulang Bayu Samudra SIK, Analis Kebijakan Madya Bidang Watprof Div Propam Polri. Kelima, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Sugeng Pujihartono SEMH, Pemeriksa Propam Kepolisian Madya tingkat 3 Div Propam Polri. Saksi seluruhnya yang hadir dalam komisi sidang adalah sebanyak 9 orang dan hadir. Adapun wujud perbuatan dalam sidang komisi, terduga pelanggar pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto, Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf D, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKEP, pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam
tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kemarin kami sampaikan ini masih simultan, berkesinambungan dan progresif. Juga dilakukan sidang komisi kode etik terhadap 2 terduga pelanggar lainnya. Tentu nanti secara progresif juga kami akan sampaikan terhadap terduga pelanggar dengan inisial S dan DF. Tentu ini menjadi bagian daripada komitmen Polri untuk melakukan tindakan-tindakan tegas, dan tentunya nanti akan disampaikan juga bagaimana proses dalam sidang kode etik ini oleh fungsi pengawas. Tentu kepada Kompolnas kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan komitmen tindakan tegas yang dilakukan oleh Polri. Silakan. Dipecat tak hormat, Mabes Polri sebut AKBP Malvino Edward minta uang imbalan ke penonton DWP. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap peran AKBP Malvino Edward Justisia selaku Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Perwira menengah Polri itu diduga melakukan pemerasan kepada penonton konser Jakarta Warehouse Project (DWP). Hal ini terungkap setelah AKBP Malvino Edward Justisia dijatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) usai menjalani sidang kode etik pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2024. Awalnya, AKBP Malvino Edward disebut ikut mengamankan para penonton yang diduga menyalahgunakan narkoba di acara tersebut. Telah mengamankan penonton konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga menyalahgunakan narkoba, kata Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Menurutnya, usai mengamankan, Malvino juga ternyata melakukan pemerasan secara langsung kepada para korban. Pemerasan yang dilakukan AKBP Malvino Edward dengan meminta imbalan uang ini dimaksudkan untuk membebaskan setiap korban yang kala itu terjaring petugas dalam pemeriksaan narkoba saat konser DWP. Bahwasannya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas kepada para terduga pelanggar khususnya. Dan kemudian juga bersama-sama bersama fungsi eksternal pengawas Kompolnas terus dilakukan intens dan pantauan dan bahkan mengikuti setiap proses ini, dan ini adalah wujud daripada objektivitas maupun transparansi. Rekan-rekan, sejak tanggal 31 Desember yang lalu tahun 2024 proses ini terus berjalan, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar. Saat ini juga masih berlangsung. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah hasil daripada ketiga terduga pelanggar pertama yang melalui proses sidang kode etik profesi Polri. Yang pertama perlu diketahui, dari laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DPS, sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul
03.45 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Propam, ulangi, di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, dengan terdiri dari komisi sidang, yaitu sebagai Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri, dan kedua Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH Karwat Prof Div Propam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Armeni SIK Kabak Litpres Propaminal Div Propam Polri. Keempat anggota komisi Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani SIK SHMH Akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 2 Div Propam Polri. Kelima anggota komisi Komisaris Besar Polisi Hardiono SIK MH Akreditor Utama Rawat Prof Div Propam Polri. Dalam pelaksanaan sidang komisi ini seluruhnya dalam kesaksian melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap. Dan kemudian pada hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.